Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit dibagi menjadi tiga, yaitu larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan buruk atau dengan lemah. Dan terakhir, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Yang pertama ialah larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang bila zat terlarut yang dilarutkan dalam air dapat terdisosiasi dan terionisasi sempurna, maka larutan tersebut akan memiliki sifat dapat menghantarkan arus listrik dengan kuat. Hal ini disebabkan banyaknya ion-ion yang bergerak bebas di dalam larutan tersebut sehingga arus listrik dihantarkan secara menyeluruh. Bila diuji nyala lampu, maka ketika diberikan sumber listrik akan terbentuknya banyak gelembung-gelembung udara atau gas pada batang yang ada di dalam larutan dan memiliki nyala lampu yang terang. Yang termasuk golongan elektrolit kuat adalah asam-asam kuat seperti NaCl, HClO3, H2SO4, HNO3, dan lain-lain. Basa-basa kuat yaitu basa-basa golongan alkali dan alkali tanah seperti NaOH, KOH, COH2 kali, BOH2 kali, dan lain-lain. Garam-garam yang mudah larut seperti NaCl atau garam dapur, Ki, Al2SO4 3 kali, dan lain-lain. Selanjutnya ada larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang bila zat terlarut yang dilarutkan dalam air dapat terdisosiasi atau terionisasi sebagian senyawa ion atau senyawa kovalen polarnya, maka larutan tersebut akan memiliki sifat dapat menghantarkan arus listrik dengan lemah. Hal tersebut disebabkan karena sedikitnya ion-ion yang bergerak bebas di dalam larutan, sehingga arus listrik yang dihantarkan sebagian atau lemah. Bila diuji nyala lampu, maka ketika diberi sumber listrik atau baterai akan terbentuknya sedikit gelembung udara atau gas pada batang atau kutub yang ada di dalam larutan dan memiliki nyala lampu yang redup. Yang termasuk golongan elektrolit lemah yaitu asam-asam lemah seperti CH3COOH atau cuka yang biasa sering dijumpai di kehidupan sehari-hari, HCN atau asam cyanida, H2CO3, H2S, dan lain-lain. Ada juga basa-basa lemah seperti NH4OH, NiOH2 kali, dan lain-lain. Garam-garam yang sukar larut seperti AgCl, CaCrO4, PbI2, dan lain-lain. Yang terakhir, larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang bila zat terlarut dan dilarutkan dalam air tidak dapat terionisasi, maka larutan tersebut tidak memiliki sifat menghantarkan arus listrik. Hal tersebut disebabkan karena tidak terdapatnya ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan, sehingga arus listrik tidak bisa dihantarkan. Bila diuji nyala lampu, maka ketika diberi sumber listrik tidak terbentuk gelembung udara atau gas pada batang yang ada di dalam larutan dan tidak mampu menghidupkan lampu atau lampunya mati. Yang termasuk golongan larutan non-elektrolit adalah larutan urea yang biasa dijumpai di sawah atau air sawah ketika telah dipupuk, larutan sukrosa dan larutan glukosa atau biasa disebut larutan gula, ada larutan alkohol, dan lain-lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih.